Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami, yaitu tentang hubungan antara vegetasi dengan cahaya dan suhu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya dulu. Saya sendiri Elvina Waru sebagai moderator, kemudian rekan saya Gita Seftiawati sebagai pemateri kedua, kemudian Siti Noviana sebagai pemateri ketiga. Sebelumnya kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu untuk mengetahui kualitas cahaya, untuk mengetahui bagaimana intensitas cahaya, untuk mengetahui titik kompensasi, untuk mengetahui heliofita dan siofita, untuk mengetahui optimal bagi tumbuhan, kemudian untuk mengetahui adaptasi tumbuhan terhadap cahaya, lamanya penyinaran, variasi suhu, suhu dan tumbuhan, suhu dan produktivitas, termoperiodis, dan suhu dormansi. Yang pertama yaitu kualitas cahaya. Kualitas radiasi matahari diartikan sebagai proporsi panjang gelombang yang diterima pada suatu tempat dan waktu tertentu. Umumnya, tumbuhan teradaptasi untuk mengelola cahaya dengan panjang gelombang antara 0,39 sampai 7,60 mikron, disebut cahaya tampak. Kemudian yaitu ultraviolet dan infrared tidak dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Klorofil yang berwarna hijau mengabsorpsi cahaya merah dan biru. Dengan demikian, panjang gelombang itulah merupakan bagian dari spektrum cahaya yang sangat bermanfaat bagi fotosintesis, yaitu dalam diagram di samping. Kemudian selanjutnya yaitu intensitas cahaya. Intensitas radiasi matahari adalah banyaknya energi yang diterima oleh suatu tanaman persatuan luas dan persatuan waktu tertentu. Biasanya diukur dengan satuan kal atau sentimeter atau per hari. Kemudian lebih lanjut lagi, Sugito 2012 menyebutkan bahwa besarnya intensitas radiasi sinar matahari yang diterima tanaman dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu jarak antara matahari dan bumi. Pada musim hujan jumlahnya lebih rendah dibandingkan musim kemarau. Letak geografis, misalnya pada daerah di lereng gunung sebelah utara dan selatan berbeda dengan daerah di lereng gunung sebelah barat dan timur. Kemudian yaitu titik kompensasi. Dengan tujuan untuk menghasilkan produktivitas bersih, tumbuhan harus menerima sejumlah cahaya yang cukup untuk membentuk karbohidrat yang memadai dalam mengimbangi kehilangan sejumlah karbohidrat akibat respirasi. Apabila semua faktor-faktor lainnya mempengaruhi laju fotosintesis dan respirasi diasumsikan konstan, keseimbangan antara kadar proses tadi akan tercapai pada sejumlah intensitas cahaya tertentu. Selanjutnya yaitu heliofita dan siofita. Tumbuhan yang teradaptasi untuk hidup pada tempat-tempat dengan intensitas cahaya yang tinggi disebut tumbuhan heliofita. Sebaliknya, tumbuhan yang hidup baik dalam situasi jumlah cahaya yang rendah dengan titik kompensasi yang rendah pula disebut tumbuhan yang teduh atau siofita. Metabolisme dan respirasinya lambat. Salah satu yang membedakan tumbuhan heliofita dengan siofita adalah tumbuhan heliofita memiliki kemampuan tinggi dalam membentuk klorofil. Hanya itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya materi kedua yang akan dijelaskan oleh saudari Gita Seftiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Seftiawati. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu cahaya optimal bagi tumbuhan. Cahaya matahari mempengaruhi ekosistem secara global karena matahari menentukan suhu.
Cahaya matahari juga merupakan unsur vital yang dibutuhkan oleh tumbuhan sebagai produsen untuk berfotosintesis. Cahaya optimal bagi tumbuhan minimum untuk proses pertumbuhan terpenuhi bila cahaya melebihi titik kompensasinya. Kemudian adaptasi tumbuhan terhadap cahaya. Beberapa tumbuhan mempunyai karakteristik yang dianggap sebagai adaptasinya dalam mereduksi kerusakan akibat cahaya yang terlalu kuat atau supraoptimal. Kemudian lama penyinaran. Lama penyinaran relatif antara siang dan malam dalam 24 jam akan mempengaruhi fisiologi dari tumbuhan. Fotoperiodisme merupakan respon dari suatu organisme terhadap lamanya penyinaran sinar matahari. Contohnya perbungaan, jatuhnya daun, dan dormansi. Selanjutnya, variasi suhu. Sangat sedikit tempat-tempat di permukaan bumi secara terus-menerus berada dalam kondisi terlalu panas atau terlalu dingin untuk sistem kehidupan. Suhu biasanya mempunyai variasi baik secara ruang maupun secara waktu. Variasi suhu ini berkaitan dengan garis lintang, dan sejalan dengan ini juga terjadi variasi lokal berdasarkan topografi dan jarak dari laut. Jumlah panas yang diterima bumi juga berubah-ubah setiap saat tergantung pada lintasan awan, bayangan tumbuhan setiap hari, setiap tahun, dan gejala geologi. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Novena. Saya akan melanjutkan materi dari kita SafeTWT, itu mengenai suhu dan tumbuhan. Kehidupan di muka bumi ini berada dalam satu bahan kisaran suhu antara 00 Celcius sampai dengan 500 Celcius. Dalam kisaran suhu ini, individu tanaman mempunyai suhu minimum, maksimum, serta optimum yang diperlukan untuk aktivitas metabolismenya. Suhu-suhu yang tadi diperlukan organisme hidup yang dikenal dengan suhu kardinal. Suhu tumbuhan biasanya kurang lebih sama dengan suhu sekitarnya, karena adanya pertukaran suhu yang terus-menerus antara tumbuhan dengan udara di sekitarnya. Selanjutnya yaitu suhu dengan produktivitas. Berdasarkan gradasi suhu rata-rata tahunan, maka produksi akan meningkat dari wilayah kutub ke ekuator. Namun, pada hutan hujan tropis, suhu bukanlah menjadi faktor dominan yang menentukan produktivitas, tapi lamanya musim tumbuh. Adanya suhu yang tinggi dan konstan hampir sepanjang tahun bermakna musim tumbuh bagi tumbuhan akan berlangsung lama, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas. Selanjutnya itu termoperiodis. Termoperiodis adalah tanaman yang membutuhkan masa tertentu. Masa muda tanaman membutuhkan suhu yang agak rendah, sedangkan pada masa berbunga dan berbuah memerlukan suhu yang tinggi. Selanjutnya yaitu suhu dan dormansi. Dormansi adalah suatu keadaan berhenti tumbuh yang dialami organisme hidup atas bagian sebagai tanggapan atau suatu keadaan yang tidak mendukung pertumbuhan normal. Dengan demikian, dormansi merupakan suatu reaksi dengan keadaan fisik atau lingkungan tertentu. Pemicu dormansi dapat bersifat mekanis, keadaan fisik, lingkungan, serta kimiawi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.